Enggak, ini manusia. Tapi saya nggak begitu yakin. Apakah ini kuntilanak? Kuntilanak? Astagfirullah. Hah? Tuh kan? Nih. Coba sini. Kuntilanak kok begitu ya? Kuntilanak itu gak harus pakai putih. Bisa pakai daster? Bisa, yang dipakai putih itu kan konsep film. Iya. Makanya jangan terlalu itu ke konsep film. Yuk. Kuntilanak pakai jas hujan ada ini. Ada. Astagfirullah, modern ini ya. Iya, kalau pakai jas hujannya kurang serem di film kan? Iya. Ya iya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Awas, hati-hati nih. Tuh kan, longsor. Nih, harus lewat jalur ini karena ini banyak ini, apa namanya ini, tanaman. Nah, oke. Seperti biasa teman-teman, untuk melanjutkan perjalanan yang apa ya kontroversial. Perjalanan dikir jalan ya, jadi mari kita untuk selalu berdikir jalan, dikir jalan terus guna membenahi diri, sinau kepada alam semesta ini. Mudah-mudahan dalam setiap perjalanan menemukan ilmu baru yang bermanfaat buat orang banyak tentunya. Yuk kita maju menuju ke gua yang tentunya ada hikmah di dalamnya, pelajaran-pelajaran yang rumit, tetapi yang kebanyakan orang itu enggan untuk mengkaji. Nah, disinilah toolnya. Kita sinau, belajar itu mendengarkan suara Tuhan. Karena selama ini kita tertutup oleh bisingnya pikiran kita, ya. Makanya yuk, padahal suara Tuhan itu nyaring. Suara Tuhan itu nyaring, cuma tak terdengar. Karena apa? Tertutup oleh bisingnya pikiran kita. Makanya yuk, tenangkan, lentur batinnya, luwes, yang menarik itulah ya. Oke deh, ini sebelah sana kalau nggak salah ini, goanya ini. Nah, ya pereng-pereng karena di ketinggian. Nah, ini goanya nih. Baik. Tuh, jadi goanya itu menjorok ke sebelah sana itu, karena ini sudah tertimbun oleh tanah, makanya orang jarang ke sini, bisa jadi terjebak. Baik, yuk. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah. Apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, nih, sebelah sini guanya. Serem. Wow, muat nih. Tuh, yuk. Ya sini, iya, tuh kan muat. Nah, ya ternyata di sini kan luas ya, di dalamnya luas meskipun luarnya sempit,
Di dalamnya luas. Nah, disinilah pelajarannya. Ada suara Tuhan yang menurut kita samar-samar, tetapi sejenisnya maksudnya sejatinya luas, ya. Makanya luas pikirannya, terdengar lebih nyaring nih, dengar nih. Di sini tuh dengan luasnya gua ini Tuhan sedang berbicara bahwasanya kita harus lebih luas pemikirannya, lebih legowo, lebih tenang. Nah, gitu. Lebih adem, lebih lentur, lebih luas, membiasakan diri untuk lentur, untuk luas gitu maksudnya. Ini kan bahasanya lembut. Kalau kita tidak bisa menangkap ini ya udah susah ya. Makanya saya mengajak teman-teman semuanya, yuk membiasakan diri ya, membudidayakan pikiran baik. Karena pikiran baik akan menghasilkan perasaan baik. Dan perasaan baik akan menarik hal-hal baik. Menarik hal baik itu apa? Ya, baik itu rezeki, baik itu kebahagiaan, itu maksudnya. Jangan terlalu ngotot, ya, tenang. Ini bahasa Tuhan lagi, bahwa di sini nih, meskipun di dalam gua, tetapi seolah-olah tuh ada udara yang bergerak, angin ke sini nih. Nah, itu pertanda juga Tuhan sedang berbicara menuntun kita untuk sadari napas. Supaya nyambung, terhubung dengan alam, terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu dekat. Selama ini kita merasakan seolah-olah jauh. Yuk, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Cuma kita yang meninggalkannya, ya. Yuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Itu ada lubang ke sana tuh. Iya. Apakah itu goa rahasia ini yang tembus ke langit ini? Tembus ke langit. Ya, itu konon ceritanya, ya. Jadi kan kita perlu mengkaji dari bahasa-bahasa kias itu, ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Kalau ditelan mentah-mentah langsung timbul reaksi marah, ya. Makanya lentur saja, tenang saja. Nah, ini harus pakai tangga tapi nih. Kalau ditelan mentah-mentah, Ya gumoh. gumoh ini ya. Gumoh. Makanya jadi pribadi yang luwes, yang lentur. Gitu ya. Yuk lewat jalur yang lain yuk, yang mudah. Yang luwes, yang lentur, bukan negatif. Iya, bukan negatif, ya cuman prasangka-prasangka yang buruk-buruk terus. Yuk. Hah? Kamu suara siapa ini? Tuh. Hah? Tuh. Tuh suaranya di sini. Aduh, batu jintel. Astagfirullah. Suaranya ada di sini. Iya. Apakah ini kodok? Kok suaranya? Iya. Lah itu apa itu? Mana? Itu. Merah-merah. Apa ini? Ah, Astagfirullah. ampun. Punten. Bapak. Pak. Itu ada orang kan? Itu Kayaknya orang ini ya. orang biasa. Maaf Bapak. Bapak siapa? Gini. Takutnya kita ganggu apa enggak nih? Kayaknya sih ganggu ini ya. Kan dia sudah lama di sini, tapi gini loh. Meskipun kita baru datang ataupun pendatang baru, kita alangkah baiknya untuk menyapa beliau. Maksudnya gini, barangkali beliau tuh membutuhkan bantuan kita tadi dengan nada suara seolah-olah kayak memanggil-manggil gitu loh. Ya kan? Yaudah yuk, kita deketin aja. Aduh. Lewat sini bisa nggak? Assalamualaikum, Bapak. Begini Pak, kedatangan kami ke sini maksudnya jalan di kiri jalan. Jadi kami mohon maaf bila mengganggu. Pak, Astagfirullah. Pak, Hilang. Astagfirullahaladzim.
Pak. Mas, lu apa ini ya? Aduh. Tadi bener-bener nyata orang kan? Iya. Baik, nggak apa-apa. Di dalam dunia seperti ini, kita nggak boleh terlalu kaget. Ini Sudah biasa ini udah ya. biasa, ya. Nah ini apa ini? Patung ini. Ini kayak patung orang bermahkota ini. Astagfirullah, kok saya pandangannya lain ini ya? Apa coba? Mirip anu ini ya? Itu jangan jorok. Oh, nggak boleh ini ya? Nggak boleh. Sini. Wah, itu tuh. Gua nebus kemana ini? Kalau kok gelap ya? Apakah ini mungkin yang disebut ke langit 7 gitu? Bukan portal ini ya? Bukan. Di sini tuh ya ada tongkat apa tuh? Wah, Tongkat. itu tongkat pusaka tuh. Tongkat ini apa nih ya? Wah. Tongkat Ali. Astagfirullah. Astagfirullah, dulu nih. Tuh. Oh, iya. Coba lihat. Kayak bercahaya tuh. Iya ya. Tongkatnya ini. Tongkat apa pedang? Kayak keris. Kerisku lurus ya? Itu kan gagangnya. Oh iya ya. Garannya itu gede tuh. Astagfirullah. Sebentar dulu. Kayak pisang Ambon. Sebentar dulu, bisa apa enggak di ini nih? Sebentar dulu yuk, cek dulu yuk. Assalamualaikum. Saya cek nih. Aduh. Iya nih. Berarti pedang ini. Bahkan ini pedang naga puspa ini. Pedang naga puspa. Mungkin ini nih yang asli di sini nih. Menancap ke sini. Wah, luar biasa. Tapi ini coba enggak. Tapi kamera nggak bisa ke sini ya? Wah, kalau begitu saya harus mengeluarkan jurus merayap ini ya. Bisa apa enggak? Wah, tunggu dulu. Nggak bisa ya? Wah, dalam ini ya. Ya, tapi tuh. Wah, astagfirullah. Apa itu? Itu kayak perempuan apa ya? Hah? Kayak perempuan. Perempuan? Iya. Oh iya. Aduh. Punten. Mbak, Bu. Assalamualaikum. Bu. Mukanya kelihatan, astagfirullah. Kok pucet? Mati. Astagfirullahaladzim. Ntar dulu. Kita bisa ke sana nggak? Aduh, ini nggak bisa ini. Iya. Jurang. Bu. Gini aja deh. Apakah dia penunggu pedang ini? Berarti kita harus ke sana aja yuk. Saya samperin yuk. Ayo. Lewat sana, tapi ini nggak bisa deh. Jurang tuh. Iya. Yuk ke sana yuk. Mundur lagi. Mundur lagi. Iya. Aduh. Hati-hati. Takut jebol. Iya. Aduh. Oh, enggak ada suaranya ya? Mungkin itu hanya untuk menyentuh hati kita mungkin. Supaya perasaannya itu gitu maksudnya. Yuk. Aduh. Lewat mana ini? Aduh. Buang semua ini. Aduh. Lalalala. Terjedot. Aduh. Ya, Bludus. mana? Bapak tadi kemana ya? Iya. Kita cari tahu yuk. Kemudian pasti ketemu tempatnya lah. Titiknya di mana? Aduh, ini turun lagi. Tadi kemana sih ibu-ibu? Assalamualaikum. Ini apa ya? Ya mungkin seperti itu. Kalau penunggu berarti bukan orang ini ya? Iya. Astagfirullah. Tadi di sini tadi loh. Iya. Sebentar dulu. Yuk cek dulu. Nah. Kosong. Mana kita cek lagi yang benar. Nah. Ini tadi jalur ini kan, tadi kita di sini kan? Iya. Nah. Tadi berarti orangnya di sini nih. Kok nggak ada? Astagfirullahaladzim. Apakah masuk ke kamar ini? Loh. Kita keluar aja nih ya. Jangan. Kita kaji dulu maksudnya. Apakah ini betul atau bukan? Itu. Tingkat ini ya. Hah? Tingkat ini ya.
Oh, berarti yang tadi kan 2 orang. Mungkin di sini kamarnya 1, ini kamar 2 nih mungkin tuh. Lah itu belakangmu. Tuh. Assalamualaikum. Punten. Bu. Bu. Ya ampun. Pucet. Yakin nggak ini manusia? Tapi saya nggak begitu yakin. Saya juga ini ya. Kita periksa dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau memang dia bukan manusia, setidaknya dia sudah Menggila. ya. Punten, Bu. Nih, pokoknya kamera jangan sampai lengah. Orang ini jangan sampai menghilang. Hah? Setan. Mayat ini ya. Dari di sini kan? Iya. Ya ampun. Nyai? Tadi kayak saya melihat di sini deh. Nyai? Hah? Tuh kan? Yang ini ya. Apa kayak kuntilanak? Kuntilanak. Astagfirullah. Hah? Tuh kan? Nih. Coba sini. Kuntilanak kok. Begitu ya. Kuntilanak itu gak harus pakai putih. Bisa pakai daster. Bisa, yang dipakai putih itu kan konsep film. Iya ya. Makanya jangan terlalu itu ke konsep film. Yuk. Kuntilanak pakai jas hujan ada ini ya. Ada. Astagfirullah, udah modern ini ya. Ya iya, kalau pakai jas hujannya kurang serem di film kan? Iya ya. Ya iya. Yuk. Kuntilanak kok pakai jas hujan. Ada aja nih ya. Di mana ini? Assalamualaikum. Punten. Alah, kita kejar aja yuk sampai ke mentok gak apa-apa. Yang penting kita betul-betul ketemu dengan yang dimaksud di gua ini. Karena ceritanya itu ya yang samar-samar itu. Yuk. Jauh banget ini ya. Ya iya, makanya tuh sampai berapa kilo nih mentoknya. Kayaknya nggak ada ujungnya ini ya. Tapi saya yakin tadi sosok tadi itu mengiring kita ke sini supaya kita masuk lebih dalam gitu maksudnya. Becek. Hah? Kamu dengar gak? Kayak suara-suara apa nih? Tuh. Suara asing apa ya? Apakah kayak suara manuk? Tapi Tapi ini apa itu? Perhatikan nih. Astagfirullah, ya Allah. Apa ini? Kuntilanak. Kamu siapkan mentalnya ya. Siapa lari ini ya? Jangan dulu. Gini, kalau memang mereka sudah mapan, berarti sudah menyambut kita siap. Jangan sampai menghilang lagi. Mohon maaf, Mbah semuanya. Kami mohon untuk tenang dulu. Saya pengen menanyakan sesuatu. Tapi yang di sebelahnya kayak... Kok hitam semua ya? Mungkin dia tinggal di dalam lumpur mungkin. Sini yuk. Assalamualaikum. Punten. Hah? Ini kayak... Yang ini perempuan nih. Iya ya. Coba di sini kayak... Kayak kondangan ini ya. kondangan apa habis apa pengantinnya ini? Pengantin. Ini. Assalamualaikum. Tapi mereka diam-diam baik. Punten, Mbak, Bu. Apakah mereka ketakutan apa nih ibu ini nih? Tuh, kayak gemetaran ibu ini nih. Kayak ketakutan.
Oh, sebentar, pakai ini dulu. Apa ini ya kaki tinggal ini ya? Ya mungkin itu, ntar dulu. Assalamualaikum, Mbak. Pak, kalau ini pengantin prianya, saya rasa nggak mungkin deh. Kayaknya apa banget deh. Gini aja deh, kita tanya dulu. Bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa berkomunikasi dengan beliau ini dan mereka ini. Kita harus tenang, sabar dulu. Satukan frekuensi, insya Allah betul-betul mudeng, betul-betul nyambung maksudnya. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Mbak, perkenalkan dulu, nama saya Tarto. Tarto. Iya, saya dari Cilacap. Mbak sendiri mau siapa namanya? Cokro. Mbah Cokro. Baik Mbak, begini. Jenengan berdua lagi ngapain di sini? Kok sampai seperti ini? Apakah dia tidur di lumpur atau bagaimana sampai kotor kayak gini, Mbak? Iya. Gini Mbak, maaf. Saya kesini itu bukan atas utusan siapa-siapa, tapi gini, direkomendasikan maksudnya oleh Bapak Kasan itu yang punya warung untuk datang ke sini karena beliau dan juga tetangganya pernah ke sini dan katanya ditemui seorang bapak dan kayak mbak-mbak katanya di sini, tapi diajak ngobrol nggak mau, nggak bisa jawab gitu maksudnya. Nah ternyata sekarang di sini saya bertemu jenengan, tapi jenengan ternyata bisa jawab ini, bisa berkomunikasi dengan baik. Maaf, nggih Mbak. Ya kurang lebihnya ada seminggu katanya sih dari sini. Oh, berarti jenengannya Mbak ya? Oh, berarti jenengan sebenarnya sudah berbicara tapi tidak mau mendengar, tidak didengar oleh dia. Kenapa itu Mbak? Oh, sebenarnya itu si Bapak Kasan ini nonton dari Pak Kasan ya, sama siapa tetangganya? Miss Kun ya, Miss Kun. Yaitu sebenarnya sudah menjawab, cumanya dia tidak mendengar gitu. Baik Mbah. Gini Mbah, kalau begitu saya pengen tahu Mbah, karena saya penasaran juga. Ada perempuan di dalam gua. Ini sebenarnya ini siapa? Aslinya mana? Iya, iya. Oh, baik Mbah. Baik, saya siap Mbah. Kita disuruh untuk tenang dulu, dengarkan baik-baik dan kecilkan volume bisingnya pikiran dulu. Baik Mbah. Nggih Mbah. Nggih. Nggih. Nah ini maaf nih, berarti ini pengantin asli atau bukan Mbak? Oh iya, terus Mbak gimana Mbak? Iya. Oh ya, saya agak kesulitan ini Mbak, tapi nggak apa-apa lah, saya coba untuk menafsirkan ini Mbak. Meskipun agak berat nih teman-teman ya untuk menafsirkan semua ini, tetapi saya harus ucapkan, maksudnya harus utarakan kepada panjenengan. Gini, kata beliau, orang-orang yang datang ke sini dan dijumpai oleh Mbah
ini dengan apa caranya itu tetap ada maksudnya gitu. Tetapi kadang-kadang kita itu dungu, nggak mau mendengar. Padahal itu adalah sebuah petunjuk dari Tuhan yang Mbah ini hanya menjadi jembatan gitu ya. Jadi titah atau tuh penyambung nih Mbah, talangatur. Jadi tapi gini Mbah, apakah orang yang kesini itu selalu dijumpai jenengan dengan ini sama gitu? Oh beda, baik-baik. Jadi maksudnya Mbah ingin menyerahkan ini perempuan ini kepada kita, kepada termasuk Pak Kasan. Tetapi Pak Kasan ketakutan. Oke, baik. Nanti insya Allah saya bisa, Mbah. Ini maaf, orang sini atau bukan, Mbah? Loh kok jauh? Jauh. Jawa Barat. Jawa Barat. Baik. Tapi gini, kita bisa mengambil toolnya dari pitutur Mbah Cokro tadi, bahwasanya kita harus bisa mendengarkan suara Tuhan dalam diri kita dengan apa yang dilihat tadi, dengan yang apa yang dialami maksudnya. Dialami ini tadi diantaranya ada perempuan yang tadi bisa menghilang. So itu merangsang kita dalam kondisi ketakutan. Ketakutan bukan berarti apa, tapi kita harus eling takut pada kelakuan sendiri, dosa sendiri ya. Jadi kita harus menjaga sikap, mengambil keputusan, mengelola perasaan. Nah itu, mengelola perasaan baik supaya menghasilkan hal baik tadi. Dan sebuah petunjuk adanya pengantin. Pengantin ini itu pun petunjuk buat kita adalah orang yang menjalani kehidupan baru ya. Kehidupan baru ini mengajak kita harus bisa mengelola cara baru ya. Jangan cara-cara lama untuk diikuti terus. Kalau cara-cara lama, metode lama kehidupan kita kok selalu begitu, nasibnya pun tidak akan berubah. Nah, ini harus kita mengambil keputusan bahwa yuk kita ubah caranya untuk bisa mengelola perasaan yang baik-baik. Seperti halnya kita menjalani kehidupan baru seperti pengantin. Ya, arti yang dimaksud ini adalah mengelola perasaan yang baik. Selama ini kita mengelola perasaan jelek, ya, perasaan jelek akan menghasilkan sesuatu yang jelek-jelek. Contohnya, kita mengelola perasaan mengeluh, maka sesuatu yang membuat kita mengeluh akan terus terdatang, akan terus terjadi. Nah, mari kita kelola dengan selalu memancarkan perasaan baik, perasaan bersyukur, adem, ayem, tentrem, supaya besok lusa kita pun akan selalu diberikan sesuatu yang membuat kita adem, ayem, tentrem, dan berkelimpahan. Gitu Mbah. Oh, berarti kita ini selain daripada bisa menolong orang, bisa mengambil hikmah pelajarannya, nggih Pak, dari jenengan nggih. Alhamdulillah matur nuwun sangat. Ini maksudnya ini dianterin ke rumah nggih, Mbah nggih. Ini udah berapa lama di sini, Mbah? Udah lama, kenapa? Oh, kita nggak boleh di sini nanti cerita aja sama tanya sama mbaknya. Mbak, namanya siapa Mbak? Murni. Alamatnya di mana? Saya Jawa Baratnya. Bandung. Oh, ya udah. Nanti jangan ikut saya ya. Enggak, kita nggak nakal. Nanti kita anterin aja ke rumahnya. Nanti antar sama Pak Kasan dulu. Ya. Sama Pak Kasan nanti dibicarakan. Nanti siapa tahu Pak Kasan sama Pak itu Miskun tadi bisa mengantar barang-barang aja. Iya. Ya udah Pak, kalau begitu kami pamit Pak. Saya bawa ya Pak ya. Iya. Siap.
Baik. Nggih, pun pamarang rumiyin nggih. Nggih, asalamualaikum. Rahayu, rahayu. Ah, Kilo jabang bayi subhanallah. Mbah, Ini mbaknya macam apa ya? beliau kan Pak mengantarkan ini makanya supaya dia dianterin. Mbak, tadi nggak diapa-apain kan sama itu? Enggak. Udah yuk. Kita di luar aja, takutnya ini kalau ini terlalu lama, kalau nanya-nanya, ya. Yuk Mbak. Yuk, saya pulang yuk, pelan-pelan. Sambil jalan aja, lewat sini. Tadinya gimana sih Mbak? Kok bisa sampai kayak gini? Namanya Murti. Murni. Oh, Murni. Ditinggalin. Terus di mana suaminya? Maksudnya bener-bener pengantin baru gitu maksudnya? Baru pengantinan atau gimana? Kan biasanya kalau pengantinan itu kan itu apa namanya itu hajatan gitu. Masa masih pakai pakaian aja gini? Oh, tadinya sehabis itu lagi bikin foto-foto. Berarti ini sesudah nikah ya? Sesudah nikah. Jadi ambil foto-foto di dalam situ, tapi ternyata di sini ditinggalin. Suaminya kemana ya? Nggak tahu tuh, makanya habis foto-foto itu ditinggalin di sini. Aduh. Kenapa nggak ketemu saya dari dulu ini ya? Kalau begitu, saya yang anterin aja ke Bandung ini ya. Ya iya, yuk, Mamat yang anterin Mat. Ya. Kalau ke lantai kan sih paling 8 jam saja. Ya nggak nyampe lah, Nggak nyampe jam. nggak nyampe. Yuk. Pak Putih, saya pegangin ini ya. Saya pegangin ini ya.